Pahlawan Nahdlatul Ulama, dikdaya membangun peradaban Indonesia. NU merepresentasikan suatu komunitas dengan ikatan kultural yang kuat, dengan sejenis struktur kekuasaan berupa pengaruh kiai, dengan daya kendali yang kuat atas jamaahnya. NU ikut memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kesadaran penuh untuk memiliki negara sendiri, berdiri dengan kaki sendiri. NU bukan pemain figuran dalam pembentukan negara ini, melainkan pemeran utama. Risalah ini sebagian kecil berisi peran dan jasa mereka yang besar untuk umat dan negara, sehingga layak menyandang sebagai pahlawan nasional. Syekhina Khalil Bangkalan, Mahaguru Muassis Nahdlatul Ulama, sosok ulama besar, penghubung ulama Indonesia dengan ulama Haramain ini, melahirkan banyak ulama, pejuang, dan umara yang mempunyai peran besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar yang menjadi tokoh utama dan pendiri NU pada 31 Januari 1926. Kiai Hasyim memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah RI yang baru berdiri, dan jihad fisabilillah untuk umat Islam. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kiai Haji Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan Raja-Raja Barus ini penggagas terbentuknya pasukan semi-militer Hizbullah dan kemudian menjadi panglimanya. Kiai Haji Zainal Mustafa, salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti Jepang, beliau tetap menolak dan bersama para santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum PBNU selama 28 tahun ini, pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda, juga sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Wali Peradaban pendiri Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar ini mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermadhab. Usulannya terwujud dengan mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926 bersama kiai lain. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada 10 November 1945. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila yang tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Kiai Haji Syamun, ulama perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA ini, pernah menjadi komandan batalion berpangkat Daidanco atau mayor tahun 1943. Tahun 1948 naik pangkat menjadi brigadir jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten. Kiai Haji Masykur, tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau
BPUPKI. Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Masykur juga tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air atau PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Kiai Haji Maimun Zubair, ulama yang titis wawasannya itu senantiasa memberi contoh kepada dunia perihal teladan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Beliau merupakan ulama karismatik yang disegani banyak kalangan dan menjadi rujukan ulama Indonesia dan dunia di bidang fikih. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, merupakan figur utama reformasi Indonesia. Ketua Umum PBNU tahun 1984 sampai 1999 itu juga disebut sebagai Bapak Pluralisme, di mana tidak ada kemuliaan tertinggi selain memuliakan sesama manusia dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Risalah ini mengingatkan betapa besar peran dan jasa ulama Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan keutuhan serta kedikdayaan peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia.